Pemirsa, memasuki hari ketiga pasca gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur, lebih dari 50.000 warga terpaksa mengungsi. Hal tersebut disebabkan masifnya rumah-rumah warga yang hancur bahkan hingga luluh lantak. Berdasarkan data BNPB, gempa Cianjur ini merusak rumah warga lebih dari 20.000 unit rumah. Lokasi pesantren. Hal tersebut membuat warga pun terpaksa mencari pengungsian untuk bertahan pasca gempa. Adapun keberadaan pengungsi tersebar di 12 kecamatan, jumlah tempat pengungsian pun diperkirakan akan terus bertambah seiring waktu. Hingga saat ini korban meninggal telah mencapai 268 jiwa. 122 orang korban meninggal telah teridentifikasi, sementara 151 orang masih dalam proses pencarian. Tim gabungan juga terus melakukan evakuasi di sejumlah wilayah yang juga mengalami longsor. Situasinya pemirsa, di mana Basarnas bersama warga relawan semuanya bahu-membahu membawa satu korban reruntuhan di Desa Gasol, Cijedil, menggunakan gergaji mesin dan juga mesin bor tadi untuk Ya, siap Bang, nih dijagain. Dan kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terbaru di sejumlah tempat. Di antaranya ada di tempat rekan kami Yudi Handoyo mengabarkan di Desa Cijedil. Nanti juga ada rekan kami Angge Eboni juga di tempat yang berbeda. Kita ke Yudi dulu. Yudi, Anda bisa gambarkan kepada kami kondisi saat ini seperti apa dan situasi apa yang ada di belakang Anda yang sedang berlangsung saat ini? Ya, baik pemirsa, kembali kami informasikan bahwa adanya informasi 28 orang yang tertimbun. Ini ternyata lokasinya adalah di titik Cugenang. Dan ini banyak titik lain longsoran yang menyebabkan adanya korban jiwa. Dan salah satu yang menyulitkan seperti gambar yang kami kirimkan tadi adalah ada dua mobil, satu truk dan satu mobil Avanza atau mobil warga begitu yang tidak bisa diangkut karena masuk di bawah jurang akibat longsoran tersebut pemirsa. Dan ini adalah kendaraan taktis Treva dari Batalion Zenit Tempur 9 Kostrad yang diturunkan untuk mengangkat mobil-mobil tersebut karena relawan dan tim Basarnas serta TNI dan kepolisian kesulitan untuk menggali korban yang ada di tanah longsoran tersebut pemirsa. Saat ini sedang dalam proses untuk mengangkut mobil-mobil tersebut dengan harapan juga bisa membuka akses di bawah timbunan mobil dan longsoran ada korban yang bisa ditemukan dan juga bisa segera dievakuasi pemirsa. Karena sebelumnya kalau di atas tentunya bisa menggunakan mobil alat berat, tapi kalau longsoran di bawah ini sangat sulit sekali karena aksesnya tidak bisa ditempuh pemirsa. Dan seperti apa sebenarnya proses dari penggalian ataupun menarik kendaraan-kendaraan pemirsa? Kita sudah bersama dengan Pak Mayor Agus, Pak Asep. Pak Mayor Asep, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Asep ini menggunakan mobil Treva ya Pak ya? Ya, betul. Nah ini prosesnya seperti apa Pak nanti akan mengangkat kendaraan-kendaraan yang tertimbun di bawah Pak? Baik, selamat pagi dari TV1. Ini sudah jalan 3 hari karena masih banyak korban jenazah di timbunan bawah. Kami segera mungkin untuk mengevakuasi kendaraan. Ada 3 truk, kemudian 2 pick up, serta masih banyak beberapa jenazah yang tertimbun. Oh berarti yang kita lihat kan dari atasnya ada satu truk dan satu Avanza. Berarti ada mobil-mobil lain di bawah Pak ya? Sepertinya ada karena posisinya tertimbun semua. Nah, kita secepat mungkin dari Kostrad untuk segera mengevakuasi baik itu kendaraan dan jenazah. Itu saja. Terima kasih. Itu tadinya Pak apa saja Pak yang ada di atas gitu Pak? Saya dengar ada sekolah dasar, kemudian villa, warung kopi ya. Ya betul. Informasi yang kami dapat di situ ada memang sekolah dasar, kemudian juga kafe dan warung kopi. Di mana pada saat gempa semua tertimbun di bawah
tanah. Berarti ini nanti tali-tali ini akan dilepas menggunakan mesin ini dan ditarik dari atas ke bawah gitu. Ya, Pak, betul, Dari betul. bawah ke atas, sorry. Ya, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anggota Sipur 9, nanti untuk unit tersebut akan menarik satu persatu kendaraan yang tertimbun, kemudian untuk jenazah nanti kita bisa dari satu satuan lain untuk mengambil, demikian. Kalau sejauh ini tanpa alat berat kendaraan mobil Treva ini sangat sulit Pak ya dengan di bawah. Ini kita sudah 3 hari masih terkendala untuk evakuasi terutama kendaraan, sehingga kita arahkan untuk Treva tersebut untuk mengangkut, demikian. Saya dengar ada 28 korban hilang yang masih coba dicari di bawah, betul Pak? Ya betul, masih ada sekitar 28 yang tertimbun, sehingga hari ini mudah-mudahan saja mohon doanya semua bisa selesai kegiatannya. Pak, terima kasih Pak Asep Ya, atas sama-sama. informasinya, dan seperti yang disampaikan Pak Asep pemirsa, ini adalah mobil Trevayon Zipur 9 LLB yang digunakan untuk mengangkut kendaraan yang ada di longsoran di bawah jurang yang diakibatkan tanah yang ke bawah dan menimbun kendaraan tersebut serta juga menimbun korban-korban atau jenazah-jenazah pemirsa. Mungkin kita bisa mencoba melihat ke sisi bawahnya pemirsa. Dan ini juga diinformasikan kepada masyarakat sendiri agar masyarakat di sini menghindar ya Bapak Ibu ya. Karena ini sangat rapuh, tanahnya juga sangat berbahaya. Jadi mohon tidak mendekat di areal evakuasi Pak. Karena dari tadi pemirsa, salah satu yang menyulitkan petugas ini melakukan evakuasi adalah kendaraan yang padat, dan warga di sini berkumpul untuk menyaksikan beberapa kali dengan tegas dan agak sedikit memberikan himbauan keras ya kepada warga agar tidak mendekat kepada areal evakuasi yang akan dilakukan. Nah, di areal bawah itu yang kalau Anda saksikan pemirsa, titik inilah yang ingin coba diangkut oleh petugas, dalam hal ini dari TNI, kepolisian, Basarnas, tim relawan, di mana di sana ada 2 mobil yang terlihat dari layar kaca Anda, tapi ternyata seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, sebenarnya ada kendaraan-kendaraan lain yang tertimbun. Bahkan tidak hanya kendaraan, tapi juga banyak jenazah-jenazah yang berada di bawah reruntuhan tanah-tanah longsor ini, yang sudah 3 hari dari hari pertama peristiwa gempa terjadi hingga saat ini 24 jam. Petugas gabungan melakukan pencarian dan masih belum memenuhi sekitar jumlah korban hilang yang dilaporkan. Sejauh ini kabarnya ada 28 dan 18 ya. Tadi saya sempat wawancara petugas sekitar, sejauh ini sih informasi 18, tapi data orang hilang 2 orang yang di bawah sana yang sedang coba dicari tahu, tapi tentunya masih banyak juga korban-korban lain yang mencoba dicari pemirsa. Kalau Anda lihat, ini adalah petugas yang berkumpul di sana selama 3 hari, karena kalau di atas bisa menggunakan alat berat pemirsa, tapi kalau di bawah ini tentu sangat sulit karena jalurnya terjal. Kalau alat berat menuju ke sana tentu longsoran berikutnya akan terjadi, sangat berbahaya, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan alat-alat manual seperti ada pacul, kemudian kayu, dan alat manual lainnya untuk menggali tanah tersebut satu persatu yang ternyata hingga hari ini masih belum maksimal dalam proses pencariannya pemirsa. Apalagi di bawah kendaraan truk dan mobil yang tertimbun, itu juga sangat sulit untuk dibuka jalur tanahnya untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya, tanda-tanda korban yang berada di dalamnya. Saya ajak Anda masyarakat Indonesia untuk mendoakan proses evakuasi ini berlangsung dengan lancar, dan semoga saja ada korban selamat yang bisa ditemukan dalam proses evakuasi ini pemirsa. Karena kendala-kendala yang saya sampaikan tadi, akhirnya diputuskan menggunakan mobil kendaraan taktis Trevia yang tadi disampaikan untuk bisa mengangkut mobil yang ada di bawah akibat longsoran, dengan harapan ada korban yang bisa ditemukan. Ya, kita saksikan ada satu atap seng ya yang diangkut oleh petugas di bawah tadi. Kita saksikan. Kemudian ada bongkahan kayu, sepertinya ini adalah sisa-sisa bekas dari warung kopi ataupun bangunan yang ada di pinggir jalan ini pemirsa. Ini adalah jalur Cugenang, di mana kalau Anda melintas dari Cianjur mengarah ke Cugenang, arah ke Gasol, kemudian Wilis, Pandanwangi, ini melintasi daerah jalan ini pemirsa yang tertutup. Tepatnya ini ada
warung Sate Sinta yang tadi saya sebutkan untuk menjelaskan lokasi lebih rincinya lagi. Ini di titik inilah jalur tertutup dan sudah dibuka oleh petugas, tapi tidak hanya membuka jalur saja, juga untuk melakukan evakuasi pencarian korban yang ada di jalur jalan lalu lintas di Cugenang di sini pemirsa. Ini masih di areal dari Cijendil menuju ke Cugenang. Ini semuanya masuk di areal cakupan Kecamatan Cugenang yang memang menjadi salah satu titik terparah akibat gempa Cianjur yang terjadi 2 hari yang lalu pemirsa. Ya, hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung secara manual oleh petugas yang ada di bawah titik longsoran yang menimbun banyak rumah dan kendaraan serta korban yang di bawah begitu. Sementara kendaraan taktis yakni kendaraan Trevia masih belum dimulai proses pengangkatannya karena masih mencoba berkoordinasi dan menyesuaikan titik letaknya ya. Karena ini kan kontur tanahnya sangat rapuh ya, karena longsor dan sempat gerimis kecil semalam juga, apalagi getaran juga terasa begitu. Dan kendaraan ini adalah kendaraan besar yang cukup berat, ditambah dengan banyak warga yang ada di sini yang ikut menyaksikan, tentunya sangat berbahaya dan perlu ada perhitungan yang sangat matang untuk melakukan proses evakuasi menggunakan kendaraan alat berat Trevia ini pemirsa. Terima kasih atas informasinya mengenai proses evakuasi yang berada di Cugenang. Kita beralih ke Ebony yang juga berada di Kecamatan Cugenang juga yang terdampak cukup parah. Ebony, hingga sejauh ini, hingga pagi hari ini bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan? Tadi di tempat Yudi mengabarkan masih ada proses evakuasi di kawasan Cugenang yang kemudian masih banyak warga di sana diduga tertimbun. Di daerah Anda seperti apa? Ya, selamat pagi Alfat dan pemirsa. Serupa dengan lokasi kami mengabarkan saat ini yang tengah berlangsung adalah proses evakuasi. Nah, tadi kalau rekan kita Yudi Handoyo mengabarkan dari Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, ini rekan Yudi ini mengabarkan dari lokasi yang lebih atas dari posisi saya saat ini. Posisinya tadi Yudi berada di dekat area Tapal Kuda. Nah, kalau saya ini mengabarkan di kawasan permukiman yang lokasinya lebih di bawah dari lokasi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa longsoran ini merupakan longsoran dari bagian tebing di bagian atas tempat rekan Yudi melaporkan tadi. Ini tepatnya ada di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, proses yang tengah berlangsung saat ini adalah pengerukan material longsoran berupa tanah menggunakan ekskavator. Jadi kalau sesaat yang lalu mungkin juga Anda sempat melihat ada yang melintas truk di jalan ini, itu adalah truk yang difungsikan untuk mengangkut material-material longsoran. Jadi fokusnya saat ini adalah membersihkan atau mengangkut material longsoran, khususnya tanah, menggunakan truk tadi, kemudian ini dibawa ke areal Tapal Kuda. Di situ ada lahan yang bisa digunakan untuk menampung sisa-sisa ataupun material longsoran ini. Nah, tentu yang menjadi fokus utama dalam proses evakuasi ini di hari ketiga ini adalah mencari korban, karena ini adalah wilayah permukiman. Ini adalah wilayah permukiman, jadi informasinya masih ada puluhan warga yang tertimbun material longsor. Nah, kalau kita bicara soal data, Alfat dan pemirsa, sebenarnya masih belum ada jumlah pasti yang dirilis, yang terdata secara resmi. Jadi informasi yang kami terima ini adalah informasi dari warga setempat. Warga tadi mengatakan bahwa di lokasi ini yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda ini setidaknya ada 36 orang yang hilang dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Sementara kalau kita bergeser sedikit ke kontur yang lebih tinggi, ke bagian permukaan yang lebih tinggi, di atas tersebut ada 6 orang yang juga dinyatakan hilang.
Nah, selain mencari tentunya korban yang tertimbun, tadi kami lihat tim SAR gabungan sempat juga mengangkut hasil evakuasi ataupun material-material yang ditemukan seperti kendaraan motor milik warga. Jadi ini bisa kami gambarkan, baru saja tiba satu buah truk yang dari tadi memang sistem kerjanya ini bolak-balik. Jadi memang hanya satu truk di sini muatnya. Ini jalan cukup kecil, hanya bisa dilintasi sekitar satu kendaraan roda 4 saja. Jadi ini truk ini difungsikan untuk mengangkut tanah-tanah material hasil longsoran untuk menuju ke areal Tapal Kuda. Nah, Alfat dan pemirsa, saat ini yang tengah berlangsung adalah proses pengerukan material longsoran menggunakan ekskavator dipindahkan ke truk. Dan kalau kita sedikit menengok ke atas, Anda bisa lihat bahwa di bagian atas itu juga cukup banyak warga. Yang kelihatan di situ itu adalah area bagian atas permukiman. Jadi ini adalah kawasan permukiman yang memang berdiri di atas kontur permukaan yang cukup rapat atau curam. Jadi ada rumah yang berdiri di tempat kami saat ini mengabarkan, ada juga yang lokasinya lebih tinggi hingga di bagian atas sana. Di bagian Anda bisa melihat banyak warga di situ yang juga tengah melakukan proses evakuasi. Jadi ini gambarannya ya, ini lokasi ini adalah tebing, seperti ada 3 layer gitu. Jadi lokasi saya mengabarkan, kemudian di bagian atas, dan di bagian atas lagi itu tadi adalah tempat rekan kami Yudi mengabarkan yang juga tersambung atau terhubung dengan jalan raya dekat area Tapal Kuda. Nah, tadi sedikit informasi juga bahwa di area ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat juga meninjau langsung bagaimana proses evakuasi. Tadi Menteri Kesehatan juga sebelumnya sudah meninjau ke beberapa rumah sakit terdekat untuk memastikan bahwa seluruh pasien ditangani dengan baik dan cepat. Nah, kalau untuk warga yang berhasil selamat dari longsor yang disebabkan ataupun yang juga merupakan dampak dari gempa bumi yang terjadi pada hari Senin kemarin, ini warga-warga mengungsi ke sekitar Cianjur, kemudian ada juga yang mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang sudah didirikan di sekitar Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kalau berdasarkan informasi dari warga sekitar, Alfat dan pemirsa, hingga saat ini masih belum ada korban yang berhasil ditemukan. Ini artinya korban yang tertimbun material longsoran. Menurut warga belum ada yang berhasil, jadi ini kita sudah memasuki hari ketiga. Tentunya kita berharap cuaca cerah, kalau bisa kami gambarkan juga saat ini kondisinya cukup terik, sehingga tidak nantinya kalau hujan turun dikhawatirkan bisa menghambat proses evakuasi. Nah, ini syukurnya kondisi saat ini cukup cerah sehingga proses evakuasi masih berjalan lancar. Namun kalau yang kami lihat nampaknya sebenarnya kalau kendala lebih ke arah lokasi yang berada di jalan sempit. Jadi ini adalah lokasi permukiman yang hanya bisa dilalui maksimal 2 kendaraan roda 4. Kalau untuk truk juga tadi muatnya hanya 1, jadi memang truk tersebut harus mondar-mandir, bolak-balik, tidak bisa sekaligus beberapa truk digunakan untuk mengangkut sisa material longsoran. Semuanya harus berjalan bergantian satu persatu. Nah, kalau Anda bisa lihat juga ini banyak personil gabungan, tidak hanya dari Basarnas tapi juga ada dari Polri, kemudian juga ada dari pihak PUPR dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Ini juga turut menjalankan proses evakuasi. Nah, kalau kita lihat ke arah sana, ke arah kanan sana, itu juga sudah ada beberapa ambulans yang disediakan, di-standby-kan di pinggir jalan raya. Nantinya apabila memang sudah ditemukan warga ataupun korban,
bisa langsung segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Salah satunya adalah RSUD Sayang Cianjur yang merupakan rumah sakit terdekat dari kawasan ini. Dan hingga saat ini proses evakuasi juga masih berlangsung, Alfat dan pemirsa. Selain yang Anda bisa lihat di belakang saya, satu buah ekskavator yang digunakan, kalau kita melihat sedikit ke bawah sana, ini juga gambarannya ini cukup curam ya. Jadi dikhawatirkan juga material ataupun rumah warga termasuk korban ini juga tidak menutup kemungkinan juga bisa terbawa hingga longsor ke bawah sana. Jadi ini posisinya di bawah sana itu adalah kawasan ladang atau perkebunan warga. Tidak ada permukiman di bawah sana, tetapi material longsoran juga turut terbawa hingga ke bawah sana. Karena tadi kami lihat pun juga ada motor yang berhasil diangkut dari bawah sana. Ini ketinggiannya mungkin bisa mencapai sekitar 30 hingga 50 meter. Sementara itu, demikian, Alfat, batas kami mengabarkan hanya bisa di titik ini, jadi kami tidak bisa mendekat karena itu alat berat dan juga truk akan lewat. Di titik inilah batas aman kami bisa mengabarkan dan menggambarkan situasinya kepada Anda. Baik, Ebony, kalau Anda bisa mendengar suara saya sebenarnya ingin menanyakan mengenai ada rumah warna biru begitu di belakang Anda. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah rumah tersebut pemiliknya atau penghuninya masih berada di sana atau diungsikan sementara waktu? Kondisinya bagaimana? Saya ingin Anda coba mengeksplor ke sana. Mudah-mudahan Anda bisa mendengar suara saya. Ebony? Baik, saya akan coba, Alfat, untuk mengajak Anda melihat sedikit lebih mendekat ke arah rumah biru ini yang Anda tanyakan. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata, kondisi rumah ini tidak begitu terdampak akibat gempa. Jadi ini bisa dikatakan batas terakhir, rumah yang masih bertahan, berdiri cukup kokoh, tidak terkena longsoran meskipun ada beberapa bagian seperti genteng dan juga temboknya yang sudah ikut hancur sedikit. Nah, kalau saya lihat di bagian pintu dari rumah tersebut terbuka, namun saya belum bisa memastikan apakah warga ataupun penghuni rumah ini masih berada di dalam. Yang pasti kalau tim Basarnas ataupun tim dari personel gabungan yang melakukan evakuasi dan juga pemerintah daerah tentunya mengimbau seluruh warga ini untuk mengungsi terlebih dahulu. Jadi sama seperti ketika kami kemarin mengabarkan dari Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, memang ada rumah yang biasanya masih terselamatkan. Biasanya rumah tersebut dijadikan semacam base camp atau semacam pos untuk nantinya warga-warga sekitar yang rumahnya begitu hancur ini bisa ikut memasak ataupun meminta bantuan yang diletakkan di teras rumah. Nah, kalau ini kondisinya rumah memang dalam kondisi terbuka namun kosong. Kami juga di sini situasinya bisa kami gambarkan sudah tidak ada warga yang masih ada di sekitar permukiman ini karena memang sebagian besar sudah mengungsi. Alfat, informasinya mengungsi ke wilayah Cianjur Kota, kemudian juga ke wilayah ataupun tenda-tenda pengungsian yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, kalau kemarin kami mengabarkan dari salah satu desa yang terdampak parah, ada namanya Desa Benjot, masih di Kecamatan Cugenang juga. Itu banyak sekali warga yang mendirikan tenda secara mandiri di depan rumah-rumah mereka. Tapi kalau di sini kondisinya beda. Jadi di sini sama sekali tidak ada tenda mandiri yang didirikan warga. Tenda pengungsian terdekat juga tidak ada. Ini artinya lokasi pengungsian dari sini jaraknya tidak begitu dekat. Karena kalau kemarin di desa yang terdampak seperti di Desa Benjot, itu warga banyak yang mendirikan
tenda dari terpal seadanya di depan teras rumah mereka atau di lahan-lahan kosong yang ada di sekitar permukiman mereka. Tapi kalau kondisinya di kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang ini berbeda. Karena memang wilayah ini adalah salah satu wilayah yang terkena longsor, jadi sudah diimbau juga oleh personel gabungan, oleh petugas untuk warga sementara waktu bisa mengungsi dulu ke tempat yang lebih aman. Sekali lagi Alfat dan pemirsa, kami informasikan, kami gambarkan bahwa proses yang tengah berlangsung di layar kaca Anda ini adalah proses pemindahan material longsoran ke dalam truk yang nantinya akan dibawa ke areal Tapal Kuda. Jaraknya tidak jauh dari sini, hanya mungkin sekitar 500 hingga 1 km. Jadi truk berwarna hijau milik BBWS Citarum ini akan bolak-balik begitu. Jadi sekali selesai mengangkut nanti kembali lagi ke sini karena memang ini jalannya terbatas, tidak bisa dilintasi oleh begitu banyak kendaraan. Dan ekskavator juga di sini kami lihat hanya satu yang di standby-kan. Kalau Anda bisa lihat juga di sebelah kanan ini tebing, sebelah kiri ini sudah jurang ya. Jurang menuju ke lahan terbuka. Pengangkatan angkot sepertinya yang baru saja dievakuasi oleh petugas. Yudi, Anda bisa gambarkan kepada kami mengenai evakuasi mobil angkot ini, sepertinya cukup parah kondisinya. Yudi. Betul. Sangat parah sekali Alfat dan juga pemirsa. Satu mobil angkutan umum sepertinya yang berwarna biru sudah mulai diangkat oleh alat berat Trevia yang tadi dijelaskan oleh Mayor Asep Saifuddin. Pemirsa, ini adalah upaya yang dilakukan dan pengangkatannya juga tidak mudah, memakan waktu yang cukup lama. Karena kalau kita lihat, astagfirullahaladzim, sampai benar-benar habis Alfat dan juga pemirsa, tidak lagi ada sisanya begitu. Angkot ini terlihat remuk. Bawa anak-anak ini masih ada jadi anak-anak. Oh, ada anak-anaknya, Pak. Baik, Pak Asep, ini kalau kita lihat angkot ini ada anak-anaknya katanya, Pak? Ya betul, ada anak-anaknya yang kemarin kita temukan beberapa jenazah anak. Ini masih beberapa lagi yang masih tertimbun. Jadi setelah angkot ini diangkat, mulai terlihat tanda-tanda korban di bawahnya? Ya, ada tanda korban di bawah. Kita nanti dengan tim gabungan untuk mengangkat jenazah. Berarti kalau tidak diangkat seperti ini tentu akan sangat sulit ya Pak? Ya sangat sulit sekali, karena posisinya dia jenazah tertimbun oleh kendaraan angkot. Dan kalau kita lihat ini berarti di dalamnya yang membawa anak-anak sekolah. Betul. Ini yang bawa anak-anak sekolah. Sekarang posisinya masih tertimbun. Sekarang posisinya masih tertimbun. Ya, betul, masih tertimbun. Posisinya masih tertimbun. Dan setelah ini nanti akan dibawa kemana Pak prosesnya Pak? Ini kita amankan dulu karena mengganggu lajur lalu lintas, sehingga nanti kita evakuasi ke tempat yang aman, lanjut dengan evakuasi jenazah. Lanjut dengan evakuasi jenazah ya. Berarti ini adalah proses untuk mengangkut jenazah-jenazah yang tertimbun di dalam, terutama di bawah angkot-angkot yang ada atau truk atau kendaraan yang ada korban-korban di dalamnya ya Pak? Betul, sangat betul. Baik. Ini agak sulit Pak kalau saya lihat dengan menggunakan tali dan juga ini proses pengangkatan ini seperti apa sebenarnya Pak? Kesulitannya Pak? Sebenarnya beban untuk unit Streva ini, Streva itu bisa mengangkut, nanti kita swing, kita angkat ke posisi yang lebih luas dan aman. Setelah ini diangkut bisa nyampe ke atas, nanti talinya diganti dengan ya, lebih betul. lagi, dengan swing tali. Demikian. Nanti dipindahkan ke sebelah kanan. Kanan, betul. Oke, baik. Kembali kami informasikan pemirsa. Terima kasih Pak Mayor Asep Saifuddin. Ini adalah proses evakuasi menggunakan kendaraan taktis Trevia dari Batalion Zenit Tempur 9 Kostrad yang dilakukan karena sangat sulit sekali mengangkut kendaraan dari bawah jurang akibat longsoran yang ternyata ini adalah angkutan umum yang di dalamnya banyak anak-anak sekolahan pemirsa. 28 bahkan lebih mungkin yang masih di dalam pencarian korban ini di titik lokasi yang adalah tempat sekolah dasar yang informasi yang kami dapatkan dan juga villa serta warung-warung yang akhirnya masih dalam proses evakuasi. Tadi dijelaskan pemirsa, setelah angkot ini diangkat ternyata di bawah timbunan tersebut sudah terlihat tanda-tanda
korban-korban lainnya begitu, sehingga lebih memudahkan petugas untuk bisa melakukan evakuasi. Ini adalah proses pengangkutan kendaraan angkutan umum berwarna biru ini, pemirsa. Setelah diangkat ke atas, tali yang menarik dari bawah ke atas ini akan ditukar dengan swing yang tadi Pak Asep Saifuddin sampaikan. Swing inilah yang diikatkan untuk memindahkan di atas angkutan umum yang sudah rusak ini menuju ke titik yang lebih aman begitu. Kami gambarkan bagaimana kendaraan angkot ini, pemirsa. Anda bisa lihat ini adalah angkutan umum berwarna biru di jalur Cugenang ya. Kita lihat dari depannya pintu yang sudah rusak, ringsek, kemudian bagian depan yang sudah berbentuk puing-puing, ban yang sudah hilang beberapa, 3 ban, hanya misalkan 1 ban yang sudah berbentuk puing-puing dalam tumpukan-tumpukan yang di dalamnya ini ada korban-korbannya, pemirsa, yang mayoritas adalah anak sekolah yang ternyata setelah tertimbun di bawah dia langsung berada di bawah longsoran atau di bawah tanah yang sebelumnya mencoba untuk digali, ternyata sangat sulit sekali karena jalur yang curam dan kontur tanah yang sangat berbahaya ya, sangat rawan begitu. Saat saya melaporkan pun dipijak pun ternyata ada beberapa yang masih sangat rentan untuk bisa kembali longsor dan ini sangat membahayakan. Ini bukan hanya satu, kalau tadi kita lihat ada 1 truk lagi di bawah yang masih akan coba diangkut, pemirsa. Ternyata masih ada beberapa kendaraan-kendaraan lainnya yang tertimbun di bawah longsoran tersebut. Ya, kita doakan agar proses evakuasi yang dilakukan aparat gabungan ini berlangsung dengan lancar dan bismillah, semoga saja ditemukan korban selamat. Meskipun memang agak sangat-sangat sulit sekali melakukan proses evakuasi dan melihat situasi yang ada, apalagi dengan kondisi angkutan umum dengan kondisi yang benar-benar ringsek dan rusak seperti ini, pemirsa, yang Anda saksikan, pemirsa. Ya, anggota Kostrad dan petugas gabungan mencoba untuk melepas tali yang mengangkat di bagian belakang angkot ini. Jadi tali ini yang dikaitkan dari petugas di bawah. Ini akan ditukar dengan alat swing yang sudah mulai dikaitkan dengan alat swing untuk diangkat kembali ke titik yang lebih aman begitu, dan dilanjutkan lagi pengangkatan kendaraan lainnya yang di bawah yang menyulitkan untuk dilakukan evakuasi. Ya, kalau di titik atas yang memang jalurnya bisa dilewati menggunakan alat berat masih bisa dilakukan, tapi ketika longsoran ini membuat jurang begitu, ini menjadi sangat sulit sekali menggunakan alat berat karena tidak bisa melakukan akses di sana. Upaya inilah salah satu yang dilakukan petugas gabungan untuk memperlancar proses evakuasi demi mendapatkan data-data ataupun juga mendapatkan korban-korban lainnya yang hingga saat ini masih banyak sekali dan masih coba dilakukan upaya evakuasi oleh petugas, pemirsa. Titik salah satu yang terparah akibat gempa Cianjur adalah di Cugenang, Kecamatan Cugenang. Ini kalau dari jalur Cijendil, ini ke arah Cugenang yang mengarah ke Gasol, Wilis, Panenwangi begitu. Sudah mulai diangkat, sudah mulai terkait, pemirsa, tali swing di angkutan umum ini dan akan mulai diangkat ke atas mobil angkutan umum yang sudah hancur rusak parah, padahal di dalamnya berisi banyak sekali anak-anak sekolah begitu, dan ternyata memang sangat sulit sekali. Nah, ini yang sangat berbahaya, pemirsa. Agak minggir, Pak, karena ketika diangkat ada bensin yang keluar dari angkutan umum tersebut dan ada bagian-bagian mobil yang rapuh dan rentan patah ya ketika diangkat seperti ini. Ini sangat beresiko kalau bisa saya katakan, karena proses ini harus dengan matang memikirkan struktur bodi mobil yang sudah rusak parah ini, pemirsa. Jika mengangkut menggunakan tali di titik yang salah, tentu
patahan-patahannya ini bisa terlepas dan mencederai relawan yang melakukan proses evakuasi ini, pemirsa. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, petugas sepertinya melakukan mematangkan lagi ikatan atau mengencangkan lagi ikatan begitu. Ini bukan ragu-ragu untuk mengangkat ya, tapi mematangkan lagi seperti apa. Baik, Pak Rian, ini kembali kita lihat Pak, proses evakuasi yang dilakukan angkutan umum ini seperti apa sebenarnya Pak yang dilakukan Pak? Apa yang menjadi kendala dan menyulitkan Pak? Karena ketika akan diangkat, diturunkan lagi gitu Pak. Ya, untuk pelaksanaan evakuasi kendaraan yang ada di bawah ini, untuk kesulitannya pada saat kita tarik itu masih tersangkut dengan tanah-tanah longsoran, Mas. Tetapi dengan kemampuan alat kita yang ada, ini ada kemampuan untuk mengangkat dan ada kemampuan menarik. Jadi kita kombinasikan keduanya sehingga untuk pelaksanaan evakuasinya tidak ada kesulitan. Demikian. Saat diangkat ada bensin yang keluar dan juga struktur bagian dari mobil yang rentan patah gitu Pak. Itu sudah diantisipasi Pak? Sudah. Untuk pemasangan dari baket ataupun pengkaitnya untuk dalam pengangkatannya kita pasti tempatkan pada posisi yang terkuat pada bagian mobil sehingga pada saat pengangkatan tidak terjadi jatuh ataupun lepas dari proses pengangkatan demikian. Ini sudah mulai diangkat Pak. Ya. Ini nanti berarti arahnya diarahkan bagaimana Pak? Karena ini sangat-sangat berbahaya juga sih Pak, beresiko Pak. Karena kan di atas ini banyak orang yang menyaksikan nih Pak Rian. Untuk evakuasinya kita rencanakan di depan sana Mas agar tidak mengganggu proses dari kegiatan lalu lintas. Karena kita tidak tahu juga ini lalu lintas tetap berjalan, tidak bisa kita tutup karena merupakan akses utama demikian. Pak, mengingat di angkutan umum ini banyak anak-anak SD sebelumnya begitu, apakah ini bisa dipastikan tidak ada jenazah di dalamnya Pak? Sebelum proses pengangkatan otomatis kita pastikan dulu tidak ada jenazah lagi yang ada di dalamnya. Kita pastikan aman. Karena kalau kita mengangkat dengan adanya jenazah di dalam, otomatis kondisi jenazah bisa hancur, Mas. Demikian. Tapi di bawah angkutan umum ini, itu ada korban-korban yang juga masih sulit diangkut, Pak? Kalau untuk korban yang ada di kendaraan, pada hari kedua kemarin sudah kita evakuasi semuanya. Sampai dengan hari ini, yang terakhir kita dapat di sisi kanan kemarin sudah 13 orang. 13 orang korban yang berada di dalam kendaraan? Bukan, 13 orang dari semua, total keseluruhan yang berada di daerah longsoran ini. Berarti masih ada kendaraan lain yang tertimbun yang belum teridentifikasi dan juga korban yang belum teridentifikasi di bawah sana Pak ya? Ya, untuk korban yang belum teridentifikasi rata-rata di daerah rumah makan dan kafe di tempat alat berat yang sedang parkir itu Mas. Di sana masih ada beberapa korban dari laporan yang ada, tapi tidak sumber yang valid, mereka menyampaikan sekitar 15-an orang ada di sana. Pak Rian, bisa diceritakan Pak, ini kita lihat hancur sekali Pak, angkutan umumnya Pak, warna biru ini Pak, tidak bersisa lagi begitu. Kondisi di bawah itu seperti apa Pak ketika Pak Rian dan tim melakukan evakuasi di bawah keadaannya Pak? Untuk yang membuat kondisi kendaraan ini hancur, pada saat lewat dihantam longsoran, dan terbanting ke bawah jurang Mas. Sehingga kondisi kendaraannya hancur, ya tidak berbentuk lagi, kita lihat sendiri. Ya, demikian Mas. Masih ada nggak Pak kendaraan lain berarti yang tertimbun? Untuk kendaraan yang bisa kita lihat secara kasat mata, ada 2 unit lagi, truk 2 unit lagi, tetapi untuk korbannya sudah dievakuasi. Berarti mungkin masih ada lagi di bawah? Kemungkinan masih ada kendaraan-kendaraan yang tertimbun karena kita tidak tahu dan belum ada laporan valid juga dari pihak keluarga ataupun pihak masyarakat yang menyatakan keluarganya yang berkendaraan hilang. Demikian Mas. Kalau mobil beko alat berat kan di sana bisa menyisir tanah ya Pak ya. Berarti ini masih bahaya ya Pak sebenarnya. Untuk struktur tanah khususnya di daerah sisi kiri dari longsoran ini kan merupakan bukan tanah padat, tanah longsoran, dan ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Tadi malam kita semua juga merasakan jam 2 pagi masih ada gempa, ya masih ada gempa. Ya, ditambah lagi kegiatan cuaca hujan gerimis yang mengibatkan kondisi tanah sangat labil. Apalagi juga ini lalu lintas padat sekali nih Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Rian, selamat bertugas kembali Pak Rian. Seperti yang disampaikan Pak Rian, pemirsa,
upaya evakuasi maksimal dilakukan petugas gabungan pemirsa. Ini sejauh ini di bawah tentunya masih dengan kasat mata yang bisa dilakukan seperti ada kendaraan dilihat, truk dan angkutan umum ini diangkat. Ada yang terlihat korban tertimbun langsung diangkat. Tapi masih sangat memungkinkan banyak benda-benda ataupun kendaraan bahkan korban yang tertimbun di bawah sana. Upaya inilah yang dilakukan menggunakan mobil Trevia untuk bisa mengangkut dari areal bawah. Ini tadinya menjadi jurang akibat juga longsoran pemirsa yang membuat banyak korban dan bangunan-bangunan termasuk sekolah dasar tertimbun di jalur Cugenang. Kita kembalikan sementara ini di studio. Yudi, tadi kan kita lihat proses evakuasinya, ada angkot di bawah, ada 2 truk yang terlihat secara kasat mata. Anda bisa gambarkan sebenarnya di bawah itu jalanan umum atau jalan menuju permukiman atau apa? Atau memang banyak sebenarnya dilalui oleh masyarakat? Atau seperti apa mungkin informasi dari masyarakat di sana? Kalau secara yang saya lihat ya, di bawah sudah tertimbun dengan longsor. Informasi dari warga sekitar bagian atasnya yang saya tadi sempat tanya adalah ada bangunan villa, kemudian ada sekolah dasar. Ini salah satu areal padat, Alfat, sehingga angkutan umum ini mengangkut murid-murid dari sekolah tersebut lewat di sini begitu. Nah, ketika tertimbun di bawah, di dasar, itu seperti banyak pepohonan, tanaman-tanaman, hutan yang justru membuat satu jurang gitu ya. Kita akan coba cari tahu untuk di bawah itu seperti apa sebenarnya. Kang, punten Kang, dengan Kang siapa Kang? Tegar Anugrah. Kang Tegar. Ya. Kang Tegar warga sini. Bukan, saya Cicadas. Cicadas ya, tapi sering lewat Cugenang ini? Sering. Nah, Kang, di bawah itu kan kalau kita lihat sudah tertutup dengan tanah tuh. Ya. Sebenarnya di bawah itu apa, Kang? Apakah hutan biasa atau gimana? Hutan biasa. Hutan biasa ya? Ya. Ada pemukiman nggak di bawah situ, Kang? Ada. Ada pemukiman juga? Ya. Ada jalur yang bisa biasa dilintasi warga juga ya? Ya ada. Ini apa jalur apa yang banyak aktivitas apa di sini, Kang? Apanya? Banyak aktivitas apa di jalur sini, Kang? Biasanya? Ya sekolah. Sering lah. Sekolahan mah di sini. Sekolahan sering juga ya? Ya. Kalau ini banyak warung kopi, Bang? Ya juga? banyak. Oh, banyak warung kopi juga di sini? Ya banyak. Oke, baik. Berarti memang di bawah itu ada padat penduduk, Ya. kemudian warung kopi, sekolah dasar di sini. Cukup padat di sini berarti ya? Titik Padat yang ya. ramai di sini ya? Rame. Oke, baik Kang, terima kasih. Ya, itu tadi Alfat yang disampaikan, ternyata memang di bawah itu ada pemukiman yang akhirnya tertutup oleh longsoran. Dan ini adalah salah satu jalur ramai karena ada villa di atas, ada sekolah dasar juga, ada warung kopi di sini. Bahkan titik yang beberapa kali saya sampaikan tadi adalah warung sate Sinta, yaitu adalah salah satu warung yang cukup ramai dengan pengunjung untuk santap makan di sana begitu. Yang sekarang sudah tutup tentunya dan kondisinya juga beberapa hancur dan sudah dievakuasi juga. Nah, itulah Alfat yang dapat saya sampaikan bahwa areal padat seperti ini akhirnya mengundang perhatian banyak warga Cianjur untuk melintas di sini yang sebelumnya ramai dan kondisinya tiba-tiba menjadi benar-benar lumpuh total dan terendam dengan tanah akibat longsoran. Alfat. Yudi, saya ingin meminta Anda sebenarnya barangkali mungkin ada anggota keluarga, orang tua dari anak-anak yang tadi disebutkan menjadi korban di dalam angkot tersebut. Barangkali ada pihak keluarga, sanak saudara yang menunggu nasib, kepastian nasib dari anak-anak mereka mungkin. Saya akan beri kesempatan untuk mencoba mengeksplor daerah sana, mencari tahu mengenai hal tersebut.